Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channelnya Ruruntuk Salafi Official, yang mana di video kali ini mari kita sama-sama mendengarkan tausiah atau kajian Islami dari guru kita Ustazah Halimah Al-Idrus dengan tema Alangkah Indahnya Engkau Ya Rasulullah. Simak terus kajiannya dan jangan di skip ya. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saudariku sekalian, jika telah kau tahu keelokan rupa Nabi Muhammad dan keelokan keistimewaan yang ada pada diri bagindamu Nabi Muhammad, keindahan aromanya, kan kusampaikan kepadamu kekuatan badan beliau. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, paling murah hati, dan paling pemberani. Pernah penduduk Madinah mengalami ketakutan di suatu malam. Mereka mendengar suara bergemuruh yang sangat dahsyat hingga mereka semuanya ketakutan setengah mati. Khawatir bumi bergejolak atau terjadi mara bahaya yang sangat besar. Beberapa sahabat yang pemberani berangkat menuju asal suara tersebut dengan menggunakan kuda. Mereka bergegas menuju ke arah suara tersebut sesudah mereka mengambil pedang dan peralatan-peralatan lainnya. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati di sumber suara tersebut telah ada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sampai sebelum mereka dan bahkan menyambut mereka. Beliau sambil menunggangi kuda milik Abu Thalha yang tidak berpelana dengan leher berkalung pedang berkata kepada semua orang, kalian tak perlu takut. Kalian tak perlu takut. Suara itu hanyalah suara laut. Mereka pun menjadi tenang dan kembali ke rumah masing-masing. Masya Allah, pemberani sekali baginda kita Nabi Muhammad. Dalam jihad, beliau selalu berada di barisan terdepan memimpin para sahabat. Para sahabat bahkan meriwayatkan, kami apabila perang tengah berkecamuk dan kami takut, kami akan berlindung di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barra bin Azib, seorang sahabat, suatu hari ditanya oleh tabi'in, apakah kalian melarikan diri di perang Hunain? Ia menjawab, iya. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Di perang tersebut kami menghadapi suku Hawazin. Mereka adalah ahli panah. Ketika kami telah berhadapan dengan mereka, kami berhasil memukul mundur. Namun sesudah itu banyak sahabat berebut kepada rampasan perang yang ditinggalkan pasukan musuh. Saat itulah mereka menembaki kami dengan anak panah sehingga kami pun kalah. Beberapa pasukan melarikan diri. Sementara itu aku melihat baginda Nabi Muhammad SAW menaiki keledai putih bersama dengan Abu Sufyan bin Harith yang memegang tali kendalinya. Beliau berteriak untuk memotivasi para sahabat, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah sang nabi, aku tak pernah berdusta, akulah cucu Abdul Muttalib. Pemberani baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan juga sangat kuat. Ya, sangat kuat. Saat masih di Mekah, aku ceritakan padamu sebuah kisah yang menarik tentang seseorang bernama Rukanah bin Abdi Yazid. Dia adalah seorang gladiator pada masa tersebut. Petarung yang sangat handal, tak pernah berhasil dijatuhkan ke tanah. Namanya Rukanah bin Abdi Yazid. Satu waktu Nabi Muhammad berjumpa dengan dia di sebuah jalan di kota Mekah. Nabi berjumpa dengan Rukanah ini yang memang dari salah satu kabilah ya di negeri Arab sana. Kata Nabi, ya Rukanah, hal la taslim taslam, wahai Rukanah,
Tidakkah sebaiknya kamu masuk Islam saja? Kamu akan selamat. Wahai Rukanah, tidak tertarikkah kamu untuk masuk ke dalam agama Islam? Katanya Rukanah, aku tak pernah melihat sesuatu dari dirimu wahai Muhammad yang membuatku tertarik masuk Islam. Nabi bertanya balik padanya, Rukanah, jika aku berhasil menjatuhkanmu, apakah kiranya kamu akan masuk ke dalam agama Islam? Tentu saja, kata Rukanah. Sebab dia badannya sangat besar, kakinya macam besi, sangat keras, dan dia tak pernah ada sesiapa pun berhasil menjatuhkannya. Nabi Muhammad kemudian mendekatinya dan berkata, bersiaplah Rukanah, ya pukullah Muhammad. Puk! Dia jatuh. Dia kemudian berdiri lagi, dia bilang, tunggu Muhammad, tunggu. Sepertinya ada yang salah. Sebentar, kita ulangi lagi Muhammad. Dia berdiri lagi, kemudian dia pasang kuda-kuda, maksudnya dia tancapkan gitu kakinya kayak ke bumi gitu. Dia bersiap-siap gitu. Nabi Muhammad seperti yang tadi saya sampaikan, tidak berbadan sangat besar, tidak berbadan sangat tinggi gitu. Kelihatan biasa-biasa saja. Nabi kemudian berkata padanya, sudah siap Rukanah? Iya Muhammad, sekarang saya sudah siap. Nabi kembali mendekatinya, kemudian berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun jatuh lagi. Kata Rukanah, boleh kamu ulangi sekali lagi Muhammad? Rasanya macam ada yang salah gitu. Macam yang dia tak mengerti sesuatu gitu. Dia bilang, waktu Muhammad memukul itu seolah ada angin besar dahsyat menghempaskan dia gitu. Kayak ada barang yang beratnya bertonton, beratus kilo gitu, yang terhantam kepadanya membuat dia tak berkutik, lemah sehingga terjatuh. Nah, untuk kali yang ketiga, Nabi Muhammad berkata, sekarang bersiaplah wahai Rukanah, ini yang terakhir. Dia bilang, baik Muhammad. Rukanah pun pasang kuda-kuda, tahan nafas. Biasanya orang kalau tahan nafas kan berasa lebih kuat ya. Nabi kemudian Bismillahirrahmanirrahim memukulnya dan ia pun kembali terjatuh. Kata Nabi Muhammad, bagaimana Rukanah? Tidakkah sebaiknya kamu masuk ke dalam agama Islam? Ini ada dua pendapat teman-teman. Ada yang mengatakan Rukanah kemudian masuk dalam agama Islam. Ada juga yang mengatakan Rukanah segera lari kepada kaumnya seraya mengatakan Muhammad betul-betul penyihir yang hebat. Wallahu a'lam, karena hidayah memang bukan milik sesiapapun, bahkan bukan pula milik Nabi Muhammad. Hidayah hanya milik zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita hidayahnya insyaallah. Beriman kepada Nabi Muhammad sampai mati insyaallah. Cinta kepada Nabi Muhammad sampai menghembuskan nafas, amin. Cinta kepada Nabi Muhammad sampai kita menghembuskan nafas insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak hanya kuat di badan saja, Nabi pun juga sangat kuat suaranya, selain juga sangat indah. Saudara sekalian yang saya muliakan, mengenai kekuatan suaranya, hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah. Sayyidina Abbas bercerita. Kata Sayyidina Abbas, hari itu Nabi Muhammad sedang berkhutbah di masjid. Bukan Jumat ya, khutbah aja. Nabi Muhammad sedang khutbah di masjid. Ketika itu ada seseorang yang masuk masjid. Jadi terlambat dia masuk masjid. Dia masuk itu, begitu masuk, dia terlihat berdiri gitu. Kayak sedang cari-cari orang atau seperti itulah gitu ya, nggak duduk gitu. Padahal yang lain semuanya sedang duduk. Nabi pun berteriak dari arah tempat beliau berbicara tanpa mikrofon teman-teman.
Zaman itu belum ditemukan mikrofon. Nabi berkata kepada orang tersebut, "Ya dakhil dar ijlis." Yang baru masuk, duduk. Dia pun duduk. Kata Ibnu Abbas, saya masa itu baru datang dari luar kota. Saya masuk Madinah, tiba-tiba saya kedengeran suara, "Ya dakhil dar ijlis." Yang baru masuk silakan duduk. Saya bilang, Nabi Muhammad sedang bicara pada saya pun segera duduk. Padahal itu berkilo-kilometer jauhnya. Subhanallah. Ini saya rasa kalau saya bicara macam ini, tak guna mikrofon nih, semua yang di belakang, hah? Ustazah bilang apa? Gitu kan. Nabi Muhammad suaranya terdengar bahkan berkilo-kilometer jauhnya. Kata Ibnu Abbas, saya pun duduk aja lah, mengikuti perintah Nabi Muhammad. Dia bilang sampai berlalu waktu yang cukup lama, saya bertanya-tanya kapan saya berdiri. Hingga kemudian ada seorang lewat di hadapan saya. "Ya Abbas, madza fa'alt? Kamu sedang apa di sini?" Dia bilang, "Saya sedang duduk seperti yang kamu lihat. Saya tak sedang memasak." "Saya sedang duduk," kata Sayyidina Abbas. "Mengapa kamu duduk wahai paman Nabi Muhammad Abbas?" Sayyidina Abbas bilang, "Karena tadi Nabi Muhammad suruh saya duduk." Nabi Muhammad bilang, "Karena saya tadi dengar suara Nabi Muhammad bilang, 'Ya dakhir dar ijlis,' wahai yang baru masuk, duduklah." Saya pun duduk. Itu Nabi Muhammad sedang bercakap dengan yang baru masuk masjid lah. Bukan sama kamu, wahai Abbas. Masya Allah. Sayyidina Abbas pun segera berdiri dan menceritakan hal itu juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan selain daripada suaranya yang lantang, suaranya yang keras hingga terdengar kepada siapapun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaranya sangat indah sekali. Suaranya sangat indah. Para sahabat meriwayatkan kami sholat di belakang Nabi Muhammad. Nabi membaca lantunan Al-Quran. Tak pernah kami dengar suara lebih indah dari suara baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selain daripada suaranya indah, kata-katanya pun indah pula. Kepada semua orang, Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ana wa Abu Bakar kasyirakin na'al, ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah." Aku dengan Abu Bakar seperti sepasang sandal, hanya saja aku Nabi dan dia bukan. Masya Allah. Saya selalu saja bayangkan seperti apa perasaan Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi Muhammad berkata, "Aku dengan kamu wahai Abu Bakar seperti sepasang sandal. Kita akan selalu bersama." Beliau pernah berkata kepada Sayyidina Umar, "Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar." Andai saja ada nabi sesudahku, pastilah dia adalah Umar. Innallaha farraq bainal haq wal batin bilisani Umar. Sesungguhnya Allah pisahkan hak dan batil dengan lisan Sayyidina Umar. Beliau pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ana wa Ali bimanzilatin Harun bin Musa." Ali indi bimanzilati Harun bin Musa, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ali bagiku setara Harun bagi Musa, hanya saja tak ada nabi sesudahku. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid tentang Sayyidah Khadijah, "Ruziktu hubbaha." Aku dirizkikan rasa cinta kepadanya. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidah Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatimah bid'atun minni." Fatimah adalah bagian dariku. Separuh aku Fatimah, membahagiakan hatiku semua yang membahagiakannya.
menyedihkan hatiku semua yang menyedihkan hatinya. Nabi Muhammad berkata tentang Sayyidina Husain cucunya dan Sayyidina Hasan cucunya juga, huma raihanati fil jannah, keduanya adalah pelipur jiwaku, kebahagiaan hatiku di dunia hingga di akhirat. Nabi Muhammad berkata secara khusus kepada Sayyidina Husain, Husain minni wa ana minhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku rindu kepada saudara-saudariku. Aku rindu kepada pecinta-pecintaku. Para sahabat kala itu menjawab, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah pecinta-pecintamu? Nabi Muhammad, dalam riwayat yang lain, ikhwani, saudara-saudariku, humul ladzina ja'u min ba'dikum, mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian, lam ra'auni, tidak pernah memandang wajahku. Nabi Muhammad berkata tentang kita, teman-teman. Nabi Muhammad min ba'dikum, mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian, lam ra'auni, tidak pernah memandang wajahku. Nabi Muhammad berkata tentang kita, teman-teman. Mereka tidak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku, walakin darafat a'yunuhum kullama dzakaruni, akan tetapi mengalir deras air mata rindu mereka setiap kali mengingatku. Kekasih-kekasihku, pecinta-pecintaku, saudara-saudariku adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka tak pernah menatap wajahku. Mereka tak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku. Akan tetapi mengalir air mata rindu mereka setiap kali mengingatku. Nabi kemudian berkata kembali, aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Kamu punya janji temu dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah kamu batalkan untuk siapapun. Kamu punya janji temu dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah kamu cancel untuk apapun. Janji temumu, bawa itu sampai kelak satu waktu ia akan mempertemukanmu dengan sang baginda. Tiket kebersamaan itu adalah cinta. Masukkan Nabi Muhammad dalam hatimu dan jangan pernah keluarkan ia lagi dari sana. Dan jangan pernah biarkan sesiapapun dan apapun mengeluarkan cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian, kita akan dengarkan satu qasidah. Kemudian sudah itu kita akan berdiri untuk mengucap salam kepada Nabi. Namun sebelum itu kita akan sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga saja kita tak akan terhalang dari mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja hati kita semuanya menjadi sehat dengan berkat Nabi Muhammad. Seluruh anggota tubuh kita
dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan sehingga kiranya kita tak akan pernah membatalkan janji pertemuan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab hati yang sehat adalah hati yang kenal Nabi Muhammad. Hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang di dalamnya terdapat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya sangat bersukacita, saya sangat berbangga, berbesar hati hari ini kita dapat bersama. Saudariku sekalian, kini akan kusampaikan kepadamu kisah terakhir, ya, penyampaian terakhir tentang keindahan. Basaruhu ila sab'it tibaqi thaqib. Pendengarannya mendengar hingga desisan pena para malaikat, dan penglihatan Nabi Muhammad tembus hingga lapis langit yang ketujuh. Beliau pernah bersabda mengenai penglihatan beliau, tatkala melihat beberapa sahabat terburu-buru masuk ke dalam solat hingga tak sempurna rukuknya, dan pendengaran saruhu ila sab'it tibaqi thaqib. Pendengarannya mendengar hingga desisan, bagaimana aku dapat melihat kalian dari depanku, aku lihat bagaimana kalian ruku dan sujud. Jangankan apa yang ada di belakang beliau, bahkan nun jauh di sana, terpisah ratusan kilometer jaraknya, Nabi pun melihatnya, seperti kisah yang pernah kita dengar tentang perang Mu'tah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi tak mengikuti jalannya peperangan tersebut. Nabi tinggal di Madinah bersama dengan beberapa sahabatnya. Di saat terjadi perang Mu'tah, Nabi Muhammad yang kala itu sedang bersama para sahabatnya menceritakan kisah perang Mu'tah tersebut, seolah-olah Nabi dengan matanya sedang berada di tempat tersebut, macam orang menyaksikan live streaming zaman sekarang, siaran langsung. Jadi sekalian, Nabi cerita pada sahabatnya, sekarang bendera perang sedang dipegang oleh Zaid. Oh, ternyata Zaid tertebas pasukan musuh, Zaid tewas. Sekarang bendera perangnya dipegang. Dan dengan sebelah Ja'far memegang bendera perang dengan tangan sebelah kirinya. Oh, sekarang kaki Ja'far pun harus tertebas pasukan musuh. Ja'far sekarang turun dari kudanya. Ja'far sekarang menghadapi mereka tanpa pedang, karena pedangnya telah dia lepaskan, dan sekarang dia hanya pegang benderanya saja. Sampai kemudian Nabi Muhammad bercerita, wah, sekarang Ja'far telah meninggal dunia. Bendera perang dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Tak lama kemudian Nabi memandang ke arah atas di luar. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far." Para sahabat bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Ja'far dari Mu'tah sana sedang dibawa oleh para malaikat." Kemudian malaikat bertanya padanya, "Wahai Ja'far, Allah bertanya padamu, adakah kamu masih memiliki hajat terhadap bumi, terhadap dunia, untuk kamu menyampaikannya yang terakhir kalinya? Kamu mau sesuatu apa wahai Ja'far dari bumi ini, dari dunia ini, sebelum kamu akan dibawa menuju alam langit Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin kamu hendak berjumpa dengan istrimu, berjumpa dengan anakmu, atau kamu mau lihat sesuatu untuk terakhir kalinya?" Ja'far menjawab, "Jika demikian, lewatkanlah saya kepada Nabi Muhammad. Saya hendak menyampaikan salam saya kepada beliau yang terakhir kalinya." Maka malaikat pun dengan perintah Allah mengijabah hajat Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far dilewatkan
di atas langit Madinah. Dari atas langit sana Sayyidina Ja'far mengucap salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi Muhammad dari bawah memandang wajah Sayyidina Ja'far seraya berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ja'far. Ja'far kembali mengulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kembali menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ja'far. Saudara sekalian, Nabi kita Muhammad, pandangannya menembus hingga berkilo-kilometer jauhnya. Nabi pun melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Dengan para malaikat yang ada di atas langit. Nabi pun melihat surga, melihat neraka, melihat arsy, melihat kursi, melihat qalam, melihat lauhil mahfud hingga sidratul muntaha. Nabi juga melihat setan. Nabi pun juga berjumpa dan berdialog dengan bangsa jin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala sesuatu, termasuk juga apa yang akan ada di akhir zaman, dan kita pun melihat secara perlahan-lahan kebenaran ucapan Nabi SAW. Beliau tak hanya mendengar suara manusia, melainkan juga suara binatang. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam hadis sahih, beliau mendengar keluhan dari seekor unta yang mengadu kepada beliau tentang majikannya yang zalim yang selalu mempekerjakannya padahal dia sudah sangat tua. Nabi pun menegur majikan tersebut hingga sang majikan membebaskan unta itu dari pekerjaan, memberikannya makan tanpa pernah disembelih. Mendengar kabar tersebut, unta itu pun segera sujud kepada Nabi Muhammad. Kekuatan pendengaran Nabi Muhammad bahkan bisa mendengar suara orang yang berbisik-bisik, teman-teman saudara sekalian. Pendengaran Nabi Muhammad SAW bahkan dapat mendengar suara orang yang sedang berbisik-bisik. Dikisahkan ketika kematiannya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad, pemimpin salah satu qabilah di Madinah yang sangat mencintai Nabi Muhammad dan dia sangat dicintai oleh rakyatnya, sehingga ketika dia masuk ke dalam Islam, seluruh kabilahnya ikut masuk pula ke dalam agama Islam. Dia sangat menyayangi Nabi, Nabi pun sangat menyayangi dia. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, jenazahnya tak ada beratnya. Para sahabat bergantian membawa jenazah beliau, bawa keranda beliau itu bergantian. Semua orang Islam ketika mendapati jenazah Sa'ad bin Mu'ad ringan, mereka semua husnuzon, karena orang muslim memang hatinya bersih, mudah untuk husnuzon kepada siapapun. Semoga kita menjadi salah satunya. Yang ketika mereka mendapati jenazah Sa'ad ringan, mayat Sa'ad bin Mu'ad ringan, mereka berkata, Tuan kami memang tak suka merepotkan orang, makanya jenazahnya ringan saja. Ada lagi yang berkata, Masya Allah, beliau itu memang orang yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Beliau memuliakan, Allah SWT memuliakan beliau, bahkan hingga di akhir hayat jenazahnya terasa ringan sekali. Akan tetapi ada satu orang munafik ikut bawa jenazah itu, karena berpindah-pindah yang bawa jenazahnya. Ada orang munafik ikut bawa jenazah tersebut, kemudian dibisik-bisik sebelahnya. Pura-pura muslim padahal dia bukan Islam, pura-pura beriman padahal dia tak beriman. Dia berkata kepada sebelahnya, innahu khafiful wazn khafiful qadr indallah. Dia ringan sekali ya, sepertinya memang ringan timbangan kebaikannya di sisi Allah. Sepertinya dia ringan pahalanya nih, tak punya pahala nih di sisi Allah nih, makanya dia ringan gitu. Kayaknya dia tak punya nilai di sisi Allah karenanya ringan sekali jenazahnya. Yang sebelah dengar itu khawatir. Jangan bicara seperti itu. Mereka bisik-bisik, Nabi Muhammad ada di belakang jauh sekali. Nabi segera berteriak, Man yaqulu hakada, innahu khafiful wadr khafiful qadr indallah. Siapa itu orangnya yang berani-berani berkata, dia ini ringan
beratnya karena ringan nilainya di mata Allah, ringan pahalanya di sisi Allah. Aku beritahu kenapa jenazah Sa'ad bin Mu'adz ringan. Faqad ra'aitu 70,000 malak lam yanzilu minas sama nazalu li tasyyi'i janazah Sa'ad bin Mu'adz. Saya telah melihat 70.000 malaikat langit yang tak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk ikut serta mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Jadi sekalian, Nabi Muhammad mendengar bahkan berkilo-kilometer jauhnya suara-suara didengar sama Nabi Muhammad. Dan ini adalah keuntungan kita. Karena hingga saat ini Nabi Muhammad selalu mendengar doa-doa dari kita umatnya. Selalu mendengar saat kita mengucapkan salam kepadanya. Saat kita membaca solawat kepadanya, solawat kita disampaikan Allah padanya. Akthiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya tablughuni. Kata Nabi, perbanyaklah kalian umatku bersolawat padaku, solawat kalian akan sampai padaku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat kita berdoa, saat kita memanggil-manggil nama beliau, saat kita tadi ucap salam kepada beliau, jangan kamu kira Nabi Muhammad tak mendengarnya. Nabi mendengarnya. Sesuai dengan janji beliau yang telah beliau sampaikan dalam hadis Hasan rahu Ahmad, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallah alayya ruhi hatta arda alaihi salam." Tidaklah umatku mengucap salam padaku sesudah wafatku nanti, melainkan Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Salammu, salamku dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal masalahnya hanya kembali kepada kita sebagai umatnya. Layakkah kamu menjadi seseorang yang salammu dijawab oleh Nabi Muhammad? Pantaskah kamu menjadi seseorang yang diterima oleh Nabi Muhammad? Pantaskah kamu menjadi seseorang yang kelak di hari akhirat nanti ada di belakang Nabi besar Muhammad? Kita hanya minta, saudaraku sekalian, karenanya kenapa saya senang sekali untuk datang kemanapun dalam rangka majelis maulid. Sebab saya berharap ketika saya bersama dengan kumpulan perempuan-perempuan solehah dari berbagai macam negara, dari berbagai macam tempat, semoga dengan keberkahan mereka Nabi Muhammad berkenan menerima saya. Semoga dengan berkahan perempuan solehah dimanapun saja berada, saya dipandang Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayangnya. Saya layak menjadi seseorang yang didengar oleh Nabi Muhammad dengan keberkahan wanita-wanita yang solehah bersama dengan saya. Saudaraku sekalian, bersama dengan kita saat ini ada perempuan-perempuan solehah. Kita tak tahu siapa yang menjadi penyebab Allah mengijabah doa kita. Kita tak tahu siapa di antara wanita-wanita di sini yang menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW berkenan untuk menjawab salamnya dan kemudian menjawab salam kita semua bersamanya. Maka kita hadirkan hati di bagian yang terakhir. Kita hadirkan hati untuk kita bertawasul. Kita bertawasul. Kita mengingat Nabi Muhammad dan berdoa. Semoga dengannya doa kita diijabah Allah SWT. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita semua berharap
Jika Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad, semoga saja Allah layak kumpulkan kita di akhirat nanti di belakang Nabi Muhammad. Kita berharap semoga saja Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah tutup aib-aib kita dengan berkat Nabi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul ini bertawasul kepada Nabi, bertawasul pula kepada perempuan-perempuan solehah yang diharapkan saat maulid seperti ini akan pula dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Kita bertawasul kepada Al-Hubabah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Bertawasul kepada Al-Batulil Mustatabah Sayyidah Fatimatu Zahra. Wan Nabi thumma sahabah. Bertawasul kepada Nabi Muhammad dan segenap sahabat. Fa'asa dakwah mujabah. Semoga segenap doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kita berdoa, yassarallah ma ta'assar. Semoga Allah mudahkan yang sulit-sulit di antara kita. Rabbana yu'tir raghaib. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan hajat kita yang terbesar adalah seindah-indah perjumpaan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat nanti. Dan semoga saja sudah diawali dengan saat kita di dunia ini. Kita pun juga meminta pada Allah Subhanahu wa taala, fa'asa yubri dhimami. Semoga segenap dosa-dosa kita diampuni Allah. Kullahum fukur rohina. Semoga segenap belenggu yang membelenggu kita dilepas Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kullahum yaqduna daini. Semoga yang masih memiliki hutang kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melunasi hutangnya. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan kita istiqomah, fa'asa yuslih iwaji, selalu lurus insyaallah. Istiqomah insyaallah, istiqomah dalam jalan Allah, istiqomah dalam jalan cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbistur lil qabihi. Kita minta agar Allah tutup aib-aib kita. Thumma amil bil malihi. Dan selalu memperlakukan kita dengan manis di sepanjang sisa hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, telah Kau hadirkan hamba-Mu di majelis mulia ini dari siang hingga petang ini ya Allah. Harap kami adalah rahmat-Mu ya Allah, seperti yang dijanjikan Nabi. Di saat disebut nama orang saleh, maka rahmat Allah akan turun di majelis tersebut. Di majelis ini kami bukan hanya menyebut nama orang saleh, melainkan Nabi-Mu, nabinya orang saleh. Bukan hanya nama orang mulia, akan tetapi hamba termulia. Bukan hanya kami ceritakan tentang manusia biasa, akan tetapi manusia terkasih di sisi-Mu ya Allah. Maka turunkanlah hujan rahmat-Mu bagi kami, mengguyur kering kerontangnya hati kami, meluruhkan segenap dosa dan kesalahan dari diri-diri kami. Ya Allah, telah Kau hadirkan kami di majelis ini, majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami adalah cinta-Mu lewat jalannya dan cintanya lewat jalan-Mu ya Allah. Cintailah kami ya Allah. Cintailah keluarga kami. Cintailah sahabat dan kerabat kami. Cintailah warga negeri kami ini. Cintailah umat Islam dimanapun saja mereka berada. Angkatlah bala ya Allah di mana-mana tempat ya Allah. Banyak saudara kami saat ini masih berada dalam sempitnya tekanan penjajah ataupun penguasa yang tidak beriman kepadamu. Siapa yang dapat menyelamatkan mereka kalau bukan Engkau ya Allah? Selamatkanlah mereka ya Allah dengan berkat baginda kami Nabi besar Muhammad. Ada banyak pula ya Allah saudara-saudari kami dimanapun saja mereka berada, yang saat ini sedang tertimpa berbagai macam bala, gempa bumi, kebanjiran ataupun yang lain-lainnya. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan berkat baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah bala dari mana-mana tempat ya Allah.
Lapangkanlah yang sedang sulit ya Allah. Mudahkanlah ya Allah yang sedang berada dalam kesulitan. Ada banyak pula saudara-saudari kami ya Allah di mana-mana tempat masih berada dalam jurang-jurang dosa tanpa mengerti bagaimana cara mereka keluar darinya. Berada dalam penjajahan hawa nafsu mereka bahkan tanpa mereka sadari. Ya Allah, jadikanlah tangan Nabi Muhammad menarik mereka semuanya. Angkat mereka dari jurang dosanya ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Rasakanlah kepada mereka dan kepada kami kenikmatan beribadah. Rasakanlah kepada mereka dan kepada kami damainya ampunan-Mu. Rasakanlah kepada kami dan kepada mereka semuanya rasa cinta kepadamu dan kepada baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat kami ringan mengerjakan sunnah-sunnahnya, rasa cinta yang membuat kami ringan berkorban di jalannya, rasa cinta yang berujung dengan pertemuan di antara kami dengannya. Ya Allah, telah Kau hadirkan kami di majelis yang mulia ini dari siang hingga petang ini, dan tak ada yang kami dengar selainkan tentang baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keindahan parasnya, keistimewaan yang Kau anugerahkan padanya, kekuatannya ya Allah, dan segala tentangnya. Dan kami malu padamu dan padanya ya Allah, karena kami sebagai umatnya masih belum layak untuk menjadi seseorang yang pantas beliau banggakan. Ya Allah, kami meminta padamu di sore hari ini, pantaskan kami menjadi umatnya ya Allah. Pantaskan kami menjadi umatnya ya Allah. Pantaskan kami menjadi umatnya ya Allah. Hingga kami layak di akhirat nanti Engkau selamatkan kami dan Engkau beri kepada kami julukan khaira ummah. Ya Allah, ikutkanlah kami di belakang Nabi Muhammad. Ya Allah, perkenankan mata kami memandang indah wajahnya. Perkenankan telinga kami mendengar damai suaranya. Perkenankan hidung kami mencium wanginya. Perkenankan tangan kami bersalaman dengan tangannya. Ya Allah, perkenankan kaki kami digiring di belakangnya. Jangan ada siapapun di antara kami yang terhalang ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wala fina wala ma'ana syakiyan wala matruda wala mahruma. Allahumma لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا سقيما ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saya sampaikan kepada Ar-Raudhah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya punya kabar gembira buat semua yang hadir. Mudah-mudahan kalau sehat panjang umur, mudah-mudahan kalau sehat panjang umur, kita akan buat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 20 Januari 2024. Lamanya tak apa-apa lah ya, dicatat dari sejak sekarang. Kita minta pada Allah mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, kita boleh hadir lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Ar-Raudhah, semoga jadi majelis yang penuh dengan keberkahan. Tahun depan boleh buat lagi di tempat yang lebih besar lagi insya Allah. Biar boleh lagi gabung sahabat-sahabat kita yang lain-lain insya Allah. Dan juga saya ucapkan selamat atas terbentuknya tim Hadrah Ar-Raudhah
Kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Insya Allah. Dan kita minta panjang umurnya majelis ini kan, tim hadrahnya ya. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah. Dicatat tadi tanggalnya 20 Januari 2024 tahun depan insya Allah. Baik, saudara sekalian yang saya muliakan, billahi taufiq wal hidayah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf juga tak boleh bersalaman dengan semua yang hadir di tempat ini. Tapi kita tahu bahwa hati kita sudah saling bersalaman insya Allah. Saling cinta insya Allah dalam kebaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Uhibbukum fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah. I love you semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.